Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan makna dan kedudukan kompetensi inti dan kompetensi dasar, aspek-aspek materi pelajaran bahasa Arab MTS dari kompetensi dasar, serta analisis perbandingan KIKD KMA 183 tahun 2019 dengan KMA nomor 165 tahun 2014. Pertama, di sini kita terkait dengan KI, makna KI. Pertama yaitu makna KI. Kompetensi inti merupakan operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan satuan pendidikan tertentu, tentunya dalam 4 kelompok yang saling berkaitan, yaitu keagamaan, sikap sosial, pengetahuan, dan penerapan pengetahuan. Jadi, kompetensi inti mempunyai makna operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan satuan pendidikan, dan kualitas tersebut mencakup 4 kelompok yang saling berkaitan: keagamaan KI1, sikap sosial KI2, pengetahuan KI3, dan penerapan pengetahuan KI4, di mana KI ini secara tidak langsung disampaikan mengalir secara beriringan ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua, kedudukan KI. Kompetensi inti sebagai pengikat kompetensi dasar, baik jenjang pendidikan kelas di atasnya maupun satu pelajaran dengan mata pelajaran yang berbeda. Jadi kompetensi inti mempunyai kedudukan sebagai pengikat kompetensi dasar baik jenjang pendidikan kelas, di mana setiap jenjang pendidikan kelas yang mempunyai kompetensi dasar yang berbeda diikat dengan kompetensi inti ataupun pelajaran dengan mata pelajaran. Jadi, setiap mata pelajaran dengan mata pelajaran mempunyai kompetensi inti yang sama. Itulah pengikat antara kompetensi dasar dan materi belajar. Setiap kompetensi dasar dan materi belajar diikat dengan kompetensi inti yang sama. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan kompetensi dasar. Makna kompetensi dasar di sini mempunyai makna sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Jadi kompetensi dasar di setiap mata pelajaran itu berbeda-beda dan mempunyai kompetensinya masing-masing yang harus dikuasai peserta didik. Itulah kompetensi dasar. Selanjutnya, kedudukan kompetensi dasar. Kompetensi dasar mempunyai kedudukan sebagai rujukan penyusunan indikator pencapaian kompetensi dalam satuan pelajaran, di mana nanti indikator pencapaian kompetensi sebagai rujukan pula sebagai pengembangan pembelajaran, materi pembelajaran, penilaian, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kompetensi dasar sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Baik, selanjutnya yaitu aspek-aspek materi pelajaran bahasa Arab Madrasah Sanawiyah. Pertama yaitu aspek keterampilan mendengar. Jadi untuk siswa peserta didik dituntut
untuk mampu menguasai keterampilan mendengar. Keterampilan mendengar ini baik mampu membedakan ungkapan yang disampaikan dengan gambar atau tulisan ataupun sebaliknya. Terus untuk aspek yang kedua yaitu keterampilan membaca. Peserta didik dituntut untuk mampu membaca, baik itu membaca tulisan ataupun yang lain sesuai dengan makhrajul huruf yang benar. Kemudian aspek yang ketiga yaitu terkait dengan keterampilan gramatikal. Jadi peserta didik dituntut untuk mampu memahami gramatikal, baik itu berupa jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah atau yang lain, sesuai dengan tuntutan kompetisi dasar pada setiap pelajaran. Aspek yang keempat yaitu keterampilan berbicara, di mana keterampilan berbicara ini sangat penting juga. Peserta didik dituntut mampu berbicara sesuai dengan gramatikal, makhrajul huruf yang fasih tentunya. Kemudian aspek yang terakhir yaitu keterampilan menulis. Peserta didik dituntut mampu menguasai keterampilan menulis ini, tentunya sesuai dengan kaidah atau panjang pendek yang berlaku. Selanjutnya mengenai analisis perbandingan antara KMA 2014 nomor 165 dengan KMA 2019 nomor 183 terkait penyempurnaan beberapa kompetensi inti dan kompetensi dasar. Antara lain yaitu pada KMA 2014 nomor 165 materi bahasa Arab cenderung strukturalis, di mana pada KMA 2019 nomor 183 perubahan pada materi bahasa Arab, terutama penyempurnaan dalam penyajian dan metode pendekatan yang digunakan, sehingga lebih menekankan pada pendekatan fungsional dan struktural. Jadi pada KMA 2019 nomor 183 lebih menekankan pada pendekatan fungsional daripada struktural. Bisa dilihat perbedaan materi dari KMA 2014 yaitu tentang ta'rif bin nafsi wa bil amilin fil madrasah. Pada KMA 2019 diganti dengan at-ta'aruf, atau tema lain seperti arafiq al-amafil madrasiyah diganti dengan al-ma'rafiq al-madrasiyah. Demikian juga materi-materi tema-tema yang lain yang mengalami perubahan. Jadi pada KMA tahun 2019 ini menekankan pada pendekatan fungsional daripada struktural. Kemudian pada KMA 2014 tingkat kompetensi masih terlalu rendah, dan pada KMA tahun 2019 nomor 183 tingkat kompetensi yang ditingkatkan untuk membekal peserta didik lebih tinggi dalam berpikir kritis dan inovatif berlevel C4. Pada madrasah sanawi ini 70%. Jadi KMA 2019 0183 tingkat kompetensi ini ditingkatkan dalam berpikir kritis dan inovatif berlevel C4. Kemudian pada KMA
nomor 165 tahun 2014, aspek sikap dan keterampilan beragama masih terlalu rendah dibanding pengetahuan atau kognitif. Untuk KMA tahun 2019 nomor 183, pengetahuan pada aspek sikap dan keterampilan beragama diperkuat dibanding dengan pengetahuan atau kognitif. Bisa dilihat dari beberapa perbedaan antara KIKD yang ada di KMA 2014 dan 2019. Ya, mungkin sekian analisis perbandingan antara KMA 2014 dan KMA 2019. Mungkin ada yang lain, dan cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.